Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita sore hari ini. Dan sebelum kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau naikkan doa-doa kita dan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami Tuhan. Dan anugerah-Mu boleh terus Engkau nyatakan atas kami. Sore hari ini kami mau bawa hati kami, Tuhan hidup kami, untuk boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang boleh memulihkan setiap kami, dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bersama, kita berdiri, bangkit bersama-sama dan kita mau pujikan. Haleluya. Syukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, setianya. La 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kami mau melompat bagi-Mu Tuhan, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. katakan bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu. Katakan lagi, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia haleluya. Yes Lord, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Oh oh. Na 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 na, na 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 na. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus baik. Ada satu nama yang sanggup membebaskan dan menjadi kekuatan bagi kita. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku,
Sebab sungguh besar setiamu atas setiap kami. Sore hari ini kami mau lebih lagi untuk menerima berkat yang terbaik. Sebab janjimu, ya dan amin. Janjimu ajaib bagi kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan terima kasih bagiku. Kami bersyukur. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
katakan dengan imanmu. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kembali kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga kami terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau kuasai setiap kami. Baik kami yang di gereja, maupun kami yang di rumah, ataupun dimanapun kami berada. Biar kami terus belajar, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Karena kami percaya Engkau adalah Yesus, Tuhan Allah, dan juga manusia sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita terus belajar pendalaman Alkitab kita dari Injil Yohanes yang memiliki pesan penting yang menjadi pengakuan iman dasar sebagai orang percaya, yaitu bahwa Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Pada waktu kita mengingkari fakta dan bukan lagi menjadi keyakinan kita, kekristenan kita seperti sebuah bangunan yang tanpa dasar, goyang sedikit pasti runtuh. Fondasi yang terkuat yang harus ada dalam pengakuan iman kita itu adalah Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan hari ini kita belajar yang saya beri judul perjalanan menuju kemuliaan. Kita masih belajar dari perikop Yohanes 1 tentang murid-murid pertama. Kita sudah coba temukan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Dan kita akan terus lanjutkan berkaitan dengan hal itu. Tujuan daripada PA kita sore ini adalah supaya setiap kita itu mengalami kemuliaan. Karena ini memang tujuan Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita menjadi murid-Nya. Kita harus sampai kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Seperti halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mulai perjalanan di bumi sampai pada titik di mana dia disalib. Tapi itu bukan akhir dari hidupnya. Itu juga merupakan awal dari sebuah perjalanan berikutnya, di mana dia mengalami kemuliaan, dia bangkit, dia naik surga, dan kita percaya satu kali dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid-muridnya harus juga mencapai itu. Dan salah satu caranya yang terpenting adalah kita hidup dalam firman. Hidup menjalani hidup dengan firman yang hidup. Puji Tuhan saudara-saudara. Seperti hanya dengan sebuah perjalanan. Misalnya seperti kita pergi ke Jakarta atau mungkin ke Surabaya. Tentu ada arah. Tidak mungkin kalau saya ditanya, Pak Sundoro mau kemana? Oh saya mau ke Surabaya. Tapi waktu saya mengendarai mobil, arah saya ke Kendal. Masuk tol, lalu ke arah Pekalongan, lalu ke arah Cirebon. Orang akan berpikir, loh ini Pak Sundoro mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta? Demikian halnya dengan kita. Kalau kita berkata saya mau menjadi murid yang bahkan sampai pada kemuliaan yang Tuhan sediakan, kita harus mengerti jalan-jalan yang harus kita lewati
sebagai seorang murid untuk menuju kepada kemuliaan. Yang pertama, saudara-saudara, sebenarnya ini juga sudah kita gali beberapa waktu yang lalu, tapi untuk mengingatkan kita, arah yang harus ada dalam hidup kita sebagai seorang murid adalah mulai dengan menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 43 dan 44 dikatakan, Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. murid-murid awal dipanggil oleh Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar dipanggil, tapi juga dipilih tentunya dengan kemahatauan Tuhan. Namun bukan hanya dipilih, tapi juga harus ada respon. Seperti yang terjadi Filipus. Waktu Tuhan Yesus ketemu Filipus, lalu dia berkata, "Ikutlah aku." Pada waktu dipanggil seperti itu, tentu Filipus bisa merespon. Yang pertama dia berkata, "Maaf, saya tidak mau ikut." Mungkin karena tidak jelas, tidak kenal. Yang kedua, Filipus juga bisa berespon, "Nanti dulu saya pikir-pikir." Tapi yang terjadi, Filipus waktu itu dikatakan langsung ikut Tuhan Yesus. Perjalanan seorang murid dimulai dengan meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Sehingga itu ditunjukkan dengan apa? Di mana murid Tuhan harus mulai dengan komitmen. Komitmen itu sebagai bentuk wujud nyata dari kita mau siap menerima panggilan. Maka kenapa kita perlu baptis? Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang percaya tapi belum dibaptis, harus. Karena baptisan itu bentuk dari respon, tanggapan, kepercayaan kita dan sekaligus komitmen. Seperti hanya dengan sebuah pernikahan. Kenapa dimulai dengan dua orang yang menikah menyampaikan janji satu sama lain? Waktu kita menikah di hadapan Tuhan, kita menyampaikan janji kepada pasangan kita, kita berkata, "Aku mengambil engkau menjadi istriku atau mungkin suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji untuk mengasihi, melayani dalam suka, duka, sehat, sakit, limpahan, kekurangan, sampai kematian memisahkan kita." Itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan sebagai bagian dari liturgi pernikahan, bukan? Tidak. Itu merupakan sebuah pengakuan dan sekaligus janji dan harus dijalani seumur hidup. Dan ini membutuhkan komitmen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai murid Tuhan yang sejati, kita harus hidup dengan komitmen yang benar. Dengan kesetiaan, dengan tekad. Karena berjalan dengan Tuhan dan perjalanan seorang murid, apalagi kalau kita melihat dalam fakta kehidupan murid-murid yang 12. Tidak ada satupun dari mereka akhirnya itu baik. Kalau mungkin ada hanya satu, Yohanes, itu pun sempat dia dibuang di Pulau Patmos pada masa tuanya. Yang lain mati sebagai martir. Ada yang harus mengalami ini, mengalami itu, dibunuh. Bahkan Petrus harus mati, bahkan dia mati dengan disalib terbalik. Perjalanan murid Tuhan itu seperti itu. Mungkin kita tidak separah mereka, Bapak Ibu, dalam mengikuti dan menjalani proses pemuritan kita saat ini. Tapi tetap tidak ada jalan murid Tuhan itu jalan yang selalu mudah. Sehingga tidak heran Tuhan berkata, "Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu ikut aku."
Disinilah kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai murid kita harus punya komitmen yang kuat. Tentu dimulai dengan salah satunya baptisan. Itu bukannya sekedar dicelupkan ke air, keluar, selesai. Tidak. Itu sebuah harus dilandasi dengan tekad, dengan keyakinan, dan kemauan untuk tetap setia apapun yang terjadi. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus kita lewati sebagai seorang murid. Kemudian yang kedua, juga saya mengingatkan kembali bahwa murid itu harus punya cara hidup bersekutu dan belajar. Dalam Yohanes 1 ayat 38 sampai 39 dikatakan, Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. murid-murid pada waktu mau mengikut Yesus, mereka bertanya, "Rabi," itu bicara soal guru. Artinya mereka mau belajar. Maka Tuhan Yesus disebut oleh murid-murid waktu sebagai Rabi atau guru. Tapi kalimat atau frasa berikutnya menunjukkan bahwa motivasi mereka bukan hanya belajar. Karena dikatakan Rabi yang artinya guru, di mana engkau tinggal? Kalau bicara cuman sekolah, pelatihan, tidak perlu kan seperti hanya dengan sekarang. Saya yakin jarang orang murid-murid yang sedang sekolah memperdulikan di mana gurunya tinggal. Yang penting masuk ke sekolah, belajar dari pagi sampai sore, atau mungkin siang, pulang. Gak pernah mereka tanya, "Bu Guru, Pak Guru, di mana Pak Guru tinggal? Kami mau datang." Bahkan di sini kalau kita baca dalam ayat yang ke-39 dikatakan, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan dikatakan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Menjadi murid Tuhan itu bukan hanya soal belajar. Saya tahu Pak, saya baca Alkitab, saya ikut pendalam Alkitab rajin, sehingga pengetahuan saya bertambah. Murid Tuhan harus punya cara hidup selain belajar, tapi juga bersekutu. Karena tujuan arah daripada murid Tuhan itu bukan hanya sekedar seperti murid dan guru. Hanya menyerap ilmu, pengetahuan, mungkin skill. Selesai tidak. Tapi betul-betul sampai pada tahap level di mana kita mengenal dia dengan benar. Itu murid Tuhan. Kita terus harus kembangkan ini. Belajar, ikut pendalam Alkitab, ikut sekolah Alkitab, tapi juga persekutuan. Tinggal bersama Yesus, bersama dengan Tuhan. Nah ini adalah arah yang kedua, jalan yang kedua harus kita lewati. Kemudian setelah itu kalau kita mulai belajar bersekutu, langsung kalau saudara baca, yaitu apa? Mereka diselamatkan dan menyelamatkan. Yohanes 1 ayat 40 dan 41 dikatakan, Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." ya, kata atau frase mula-mula bertemu itu diterjemahkan sebagai segera ia menemui dalam terjemahan TEF, dan atau dalam NIB yang pertama-tama dilakukan Andreas. Jadi murid karena punya pengalaman, bukan hanya tahu, dia pasti akan bersaksi. Tidak tunggu, coba
kalau misalnya Andreas ini berkata disuruh menginjil atau mungkin memberitakan Injil. Nanti dulu dong Pak, saya kan baru belajar aja baru 1 hari. Pelajaran apa? Kadang-kadang kan kita walaupun itu mungkin menjadi alasan, waduh Pak maaf saya belum bisa memberitakan Injil. Belum ikut pelatihan penginjilan. Belum tahu Alkitab, baru baptis Pak kemarin. Bapak Ibu kita perlu tahu, gaya hidup bersaksi itu tidak tunggu waktu kita sudah mungkin tahu banyak hal, tidak. Karena ini adalah bagian dari pengalaman. Dan itu membuat kita terdorong oleh kasih Tuhan. Mulai terlibat dalam menyelamatkan. Seperti yang terjadi dengan Andreas. Yang pertama-tama dilakukan setelah ketemu Yesus sehari. Beritakan kepada saudaranya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Cara memberitakan Injil kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Khususnya bagaimana metode penginjilan berbasis komunitas. Kita perlu. Ini murid Tuhan. Kalau saudara dan saya ditanya, apa sih Pak ciri-ciri seorang murid? Ya itu tadi. Kita perlu mengalami panggilan, pilihan, sehingga kita punya komitmen. Yang kedua kita belajar dan terus bersekutu sehingga kita mengenal Tuhan. Dan yang ketiga kita harus terlibat dalam keselamatan, penyelamatan, penjangkauan jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajari dalam perikop tentang murid-murid Tuhan yang pertama, ada Andreas, Yohanes, kemudian ada Filipus, kemudian ada Simon Petrus, dan juga Nathanael. Mereka masing-masing itu memiliki model-model yang berbeda. Jalan murid mereka itu berbeda-beda. Jadi ada Andreas, Yohanes, Simon, Petrus, Filipus, Nathanael, itu yang dijelaskan dalam Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Itu modelnya beda-beda. Memiliki latar belakang berbeda, kapasitas juga berbeda, jalan mereka juga berbeda, bahkan akhir daripada hidup mereka juga berbeda-beda. Nah kita perlu belajar, supaya apa? Paling tidak itu juga bisa menjadi potret, atau kita perlu diingatkan, bahwa memang waktu Tuhan memilih murid, kalau andai kata saya menjadi Tuhan Yesus waktu itu, kenapa? Tuhan Yesus ini kan punya satu misi yang besar. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, ini sebuah target sasaran yang luar biasa besarnya. Bayangkan murid-murid yang 12 ditambah yang lain. Tuhan bilang, kalau misalnya Tuhan bilang begini, hai murid-murid, pergilah, beritakan Injil ke Yerusalem. Okelah sampai Yudea, Samaria. 12 murid ini sudah dibekali selama 3 tahun. Mungkin mereka bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Semua bangsa loh. Ini bukan sekarang. Coba sekarang pun kalau misalnya gereja kita diberi beban, diberi tanggung jawab. Ayo gereja Alpha Omega, jadikan semua bangsa murid. Waduh, walaupun sekarang sudah begitu banyak infrastruktur, hal-hal yang menunjang, membuat kita bisa memberitakan Injil seluruh dunia melalui internet, seperti yang kita bisa live streaming seperti ini, di mana saudara-saudara meskipun di rumah atau dimanapun bisa mengikuti ibadah PA. Zaman dulu nggak ada.
serba terbatas. Nah kalau andai kata target begitu luar biasa, tentunya harusnya Tuhan Yesus itu kan siapkan orang-orang yang bisa mencapai. Kalau ada sebuah tim misalnya, dikasih target harus juara. Caranya gimana Bapak Ibu? Lalu dipanggil seorang pelatih pertama. Pelatihnya juga harus pelatih juara. Nah kalau targetnya juara, tapi pelatihnya cuma ecek-ecek, yang cara melatihnya aja mungkin tidak profesional, jangan harap ada yang namanya juara. Lalu yang kedua apa? Pemainnya juga pemain-pemain juara. Strikernya misalnya, pemain depannya, gelandangnya, kipernya. Mau juara, kipernya megang bola aja lepasan terus. Mana mungkin juara? Pasti dipilihkan dream team. Tim juara. Pelatih juara, tim juara. Tuhan Yesus punya target menjangkau seluruh bangsa menjadi murid. Harusnya pilih murid-murid inti kan, wah yang jempolan-jempolan semua. Tapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu pola pikir atau pola pengerekrutan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Waktu dia merekrut minimal 5 murid pertama ini, Andreas, Yohanes, kemudian Filipus, Nathanael dan Simon Petrus, modelnya lain-lain. Nah kita akan coba belajar supaya ini juga mengajar kita bahwa siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Kita lihat. Yang pertama saya ingin kita belajar tentang Filipus. Seorang murid yang sederhana. Kita akan lihat apa atau hal-hal apa yang dia kerjakan dalam kaitan dengan pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya temukan Filipus itu punya iman yang kecil. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ini memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti dan dengan juga ikan, ya kan? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dimulai dengan apa? Setelah waktu Tuhan Yesus melihat sampai sore ngajar. Saya yakin tidak secara kebetulan yang dipanggil Filipus. Kenapa tidak Petrus misalnya? Mungkin kalau Petrus dipanggil, "Petrus, menurut kamu gimana ini? Kita harus berbicara." "Wah, kita cari aja Tuhan." Ya orangnya kan spontan, begitu berani. Saya yakin Tuhan tidak secara kebetulan memanggil Filipus waktu itu. Karena Filipus ingin diajar. Dan faktanya seperti itu kalau kita baca di dalam ayat 6 misalnya dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, untuk mengajar dia. Karena sebenarnya Tuhan sendiri dikatakan ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sengaja Filipus diajar waktu itu dipanggil. Kalau ini seperti sebuah kelas dipanggil ke depan. Ditanya, ada soal seperti ini. Untuk uji sebenarnya Filipus ini imannya kayak apa sih? Ternyata memang kecil, karena apa? Dia waktu ditanya, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Sebenarnya kan Filipus pasti tahu juga duitnya waktu itu juga tidak banyak. Karena sehingga dia bisa menyebut di dalam ayat 7, roti seharga 200 dinar.
rupanya kasnya mungkin 200 dinar, paling tidak waktu itu minimal kan. Untuk beli gak cukup. Sebenarnya Tuhan tidak ingin seperti itu, saya yakin. Dalam perjalanan kelas mereka sebagai murid, Tuhan sudah ajar melalui proses bahwa dengan Tuhan semua bisa terjadi, bukan hanya karena fakta tapi karena mujizat. Salah satu mujizat pertama dikatakan di Kana, air jadi anggur. Murid-murid pasti tahu, pasti ingat, waduh, air bisa jadi anggur. Nah, ini yang sebenarnya harusnya murid-murid itu serap, termasuk Filipus. Kalau dengan Tuhan, itu semua bisa beres, bukan hanya sekedar punya atau tidak punya. Iman ini, tapi ternyata Filipus enggak masuk Bapak Ibu. Artinya pelajarannya itu enggak diserap. Enggak lulus soal pelajaran iman ini. Itu dibuktikan dengan apa? Waktu Tuhan ingin seharusnya jawaban Filipus begini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu misalnya. Seperti hanya dengan air jadi anggur. Harusnya itu yang jawaban yang tepat dan lulus. Yang terjadi apa? Filipus malah terpengaruh menjawab dengan pendekatan fakta. Ya memang tidak dijelaskan di sini Bapak Ibu, tapi paling tidak Filipus tahu kasnya murid Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus waktu itu. Dia tahu, wah, atau mungkin sebelumnya dia tanya sama Yudas, Yudas, kas kita berapa? Wah, ini tinggal 200 dinar. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mana bisa Tuhan? Ini memang tidak dihitung secara langsung kan, tapi ribuan orang ini dikasih makan gak cukup. Kas kita cuma 200 dinar. Gak nyambung Bapak Ibu. Padahal Tuhan ingin Filipus ini menjalankan imannya, tapi dia tetap. Jadi imannya kecil. Maka dari itu kita perlu berlatih iman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman, orang yang berdasar iman dan fakta, itu ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Fokusnya kalau orang beriman, itu Tuhan. Kalau yang berdasar fakta seperti Filipus, diri sendiri. Nah murid-murid waktu itu diajar oleh Tuhan. Ayo beriman, caranya gitu. Lihat Yesus. Dalam perjalanan mereka dalam pendidikan Tuhan Yesus, begitu banyak mereka ngalami mujizat kan. Tapi ini kok tetap, terutama Filipus enggak lulus dalam pelajaran iman. Buktinya apa? Fokusnya pada diri sendiri. Pada fakta, aduh enggak cukup Tuhan duitnya. Tuhan maksudnya kan begini, Filipus gimana ini kita beli roti? Enggak usah beli Tuhan. Seperti Tuhan Yesus buat air jadi anggur. Tapi yang terjadi Filipus malah bilang, wah kalau 200 dinar duitnya cuma segini, gak cukup. Bapak Ibu, ini tanda orang yang tidak beriman. Selalu apa mikirnya? Wah gak bisa, aku gak bisa, gak ada fakta. Saudara, saya bersyukur saya menjadi bagian dari keluarga besar gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Timotius Subekti sebagai gembala sedang senior pendiri. Karena saya ikut di gereja ini, kalau dihitung sampai sekarang sudah kurang lebih 45 tahun lebih. Jadi saya tahu pada waktu gereja ini masih kecil, terus bertumbuh menjadi besar seperti sekarang. Bahkan bisa menjadi berkat bukan hanya di bidang gereja lokal, tapi melalui misi, pendidikan, dan lain-lain. Apa tanda karakteristik gereja ini?
Salah satunya adalah pemimpin gembala selalu berjalan dengan iman. Kalau tiap kali ngitung, waduh, gak cukup, gak pernah ada. Saya ingin saksikan sedikit gereja Alpha Omega Gajah Mada ini waktu dibangun untuk yang kedua kali pada tahun 2000-an yang lalu. Saya ingat sekali, waktu itu pelayan-pelayan Tuhan dikumpulkan. Waktu itu masih gereja lama yang sebelah sana. Lalu penatua sidang, yaitu Bapak Andrianus Angga Putra, beliau mengatakan begini kepada kami. Saudara-saudara, kita sudah akan mulai membangun gereja baru. Tapi kalau dihitung dari persembahan jemaat yang masuk tiap bulan, seperti ini, maka pembangunan akan selesai dalam waktu 10 tahun. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, bahkan selesai pembangunan tidak ada hutang 1 sen pun. Tidak ada minta-minta persembahan ke lain, hanya jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan. Tentu dengan yang lain-lain yang Tuhan gerakkan. Dalam 2 tahun, gedung gereja ini selesai. Kenapa? Kalau para pemimpin, gembala, penatua sidang, dan yang lain berkata, waduh, duit kurang. Saya ingat betul juga waktu itu sebenarnya pembangunan, dalam konteks pembangunan gereja Semarang ini, Gajah Mada, itu duitnya memang ya nggak bisa terus berjalan. Kadang-kadang pas-pasan. Satu kali waktu itu cabang yang di Solo membutuhkan uang untuk membeli tanah untuk gereja di sana. Jumlahnya 400 juta. Nah, untuk membangun sini saja tidak terlalu berlebih, bahkan mungkin kurang. Saya waktu itu sempat ikut pertemuan tersebut, saya ingat betul. Saya hanya berpikir, waduh, mana mungkin kebutuhan Solo dicukupkan, di sini aja nggak cukup, atau mungkin belum cukup. Tapi para pemimpin waktu itu bilang, karena mereka butuh mendesak, kasih dulu. Karena kebetulan saya yang diutus untuk menandatangani sebagai wakil yayasan dalam hal jual beli. Saudara, perjalanan gereja ini adalah perjalanan di dalam iman. Kita sebagai anak Tuhan belajar. Nah, ini kekurangan Filipus. Kemudian juga sikapnya. Kalau orang yang beriman dan tidak itu bedanya apa? Kalau beriman dia punya keyakinan, optimis. Berpikir positif, walaupun sekali lagi jangan dibalik. Sekarang kan ada banyak ajaran, pelatihan. Berpikir positif. Belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti berpikir positif, optimis. Sedangkan orang yang tidak beriman selalu apa? Pesimis, pikirannya negatif. Wah, nggak bisa lah, inilah. Seperti Filipus itu. Mana mungkin guru 200 dinar, nggak cukup, pikirannya selalu begitu. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi seperti Filipus, kita belajar. Walaupun memang kita harus akui, ada murid-murid yang modelnya seperti Filipus. Yang selalu imannya kecil, selalu menyangkut fakta. Kita perlu melatih iman kita. Dengan cara bagaimana? Setiap menghadapi permasalahan hidup, entah itu pekerjaan, pelayanan, mari selalu mengandalkan Tuhan dan janji firman. Kita perlu kembangkan. Nah, ini yang pertama dari Filipus. Kemudian yang kedua, Filipus yang sudah ikut Tuhan lama ini tidak mengerti jadwalnya Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 23 dikatakan, Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas.
Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sudah lihat, ada orang-orang yang saya yakin pasti tidak hanya sekedar bertemu, kalau cuma bertemu sebentar, pasti Tuhan akan berkata begini, oke lah, mau apa? Faktanya kan banyak Tuhan melayani. Pasti waktu ungkapan mengatakan Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus, artinya ingin terlibat, mungkin menjadi murid, semacamnya yang lebih dalam. Waktu Filipus lapor ke Tuhan Yesus bilang maaf, seolah-olah kan bilang, aku sudah gak butuh murid lagi. Karena jadwalku sekarang adalah dimuliakan. Itu bicara soal salib. Jadi sudah tertutup. Nah, rupanya Filipus itu gak ngerti. Tidak mengerti apa yang menjadi rencana. Padahal sebenarnya kalau kita baca, Tuhan Yesus itu paling tidak 3 kali selalu memberitahu, aku nanti ke Yerusalem akan mati. Tapi rupanya Filipus tidak peka. Sehingga waktu ada orang-orang mau jadi murid, mau gabung, waktunya sudah gak ada. Sudah bukan lagi wilayah atau tempat atau mungkin waktu nerima murid baru sudah gak ada. Sudah selesai. Masa pemuridan sudah selesai. Bapak Ibu, kita juga menjadi orang Kristen perlu belajar untuk mengerti dalam pengertian siap-siap. Karena apa? Bagaimanapun jadwal Tuhan, maka dari itu kita perlu berjaga-jaga. Di dalam Markus 13 ayat 31 dan 32 dikatakan, Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. ya Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan. Memang kalau hubungannya dengan Tuhan, kedatangannya, kita pun juga tidak tahu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu terus berjaga-jaga. Tuhan bilang dalam Markus 13 katakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun tahu. Ini bicara soal kedatangan Tuhan. Kalau waktu zamannya murid-murid, terutama Filipus, gak ngerti jadwalnya Tuhan Yesus disalib. Kapan? Walaupun tanda-tandanya sudah ada, sudah dekat Yerusalem. Tapi rupanya Filipus tidak tahu. Nah sekarang kita tidak menunggu seperti Tuhan Yesus disalib, tapi menunggu Tuhan Yesus akan datang kembali. Bapak Gembala kita sudah mengajarkan begitu panjang lebar dan sangat detail bagaimana waktu ini adalah waktu yang dekat. Apa yang perlu kita lakukan, saudara-saudara? Jaga-jaga. Tuhan Yesus pun sudah memberitahu, hati-hati dan berjaga-jagalah. Kita perlu, karena tanda-tanda itu sebenarnya sudah jelas dan semakin jelas. Dosa yang semakin meningkat, penyimpangan, pemberontakan terhadap Tuhan yang begitu rupa yang tidak pernah terjadi di masa yang lalu, sekarang terjadi. Maka kita sebagai murid Tuhan harus mengerti, peka, dan itu harus meningkatkan inisiatif kita, meningkatkan kewaspadaan kita untuk lebih berjaga-jaga. Dan kalau kita bilang berjaga-jaga, tentu salah satunya adalah doa. Doa yang harus terus. Karena waktu doa, kita diingatkan tentang kehendaknya, tentang kebenaran, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Filipus ini saya sebut kurang mengenal Tuhan. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9.
Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Sudah lihat, sudah sekian lama jadi murid, bukan hanya murid ketemu di kelas loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus dan murid-murid, mereka pergi bersama-sama. Jadi pola pemuridan Tuhan Yesus luar biasa. Selain teori, praktek, kumpul, makan bersama, mengalami mujizat-mujizat bersama. Betul-betul pendidikan yang sangat lengkap, betul-betul bersifat holistik. Tapi di satu kesempatan waktu Tuhan cerita tentang bagaimana dia akan pergi, dia akan nanti kembali, lalu Filipus dia tanya, "Tuhan, tunjukkan Bapa." Jawab Yesus, "Filipus, kamu ini sudah sekian lama. Coba, kamu ternyata belum kenal aku." Waduh. Jadi ukuran kelulusan murid Tuhan itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar tahu, tahu ini ajarannya, enggak. Kenal siapa Yesus, karena Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah sejati. Dan wilayah inilah yang tidak diketahui, sehingga dia berkata, "Tuhan, tunjukkan. Tunjukkan Bapa." Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen juga perlu terus bertumbuh dalam pengenalan. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, Filipus saya yakin kalau ditanya tentang Yesus secara manusia, tahu bangunnya jam berapa, makan apa. Tapi Yesus itu kan pribadi, bukan hanya manusia, tapi dia Allah. Nah, disinilah soal kealahan Yesus, Filipus tidak tahu, tidak pernah tahu, belum mengenal Yesus sebagai Allah. Bapak Ibu, maka dari itu, kenapa Paulus waktu dia berdoa untuk jemaat Efesus, dia bilang, "Tuhan, aku minta kepada Bapa supaya apa? Supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Banyak orang Kristen hanya mengenal firman sebagai logos, tulisan, pengetahuan. Kita perlu menjadi orang Kristen yang bukan hanya mengenal firman sebagai logos, tapi betul-betul mengenal sebagai firman yang hidup. Maka dari itu, kalau kita belajar Alkitab, jangan hanya sekedar baca. Kalau ditanya, "Sudah baca Alkitab?" Sudah Pak, berkali-kali. Mungkin 3-4 kali saya sudah baca, saya tahu ini isinya begini-begini. Tapi kalau hanya sekedar logos pengetahuan yang tertulis, tidak ada manfaat. Banyak orang belajar Alkitab mungkin di sekolah teologi atau mana. Kalau hanya sekedar sampai berhenti pada tahu pengetahuan saja, justru banyak masalah biasanya terjadi. Sombongankah? Atau mungkin ketidakpercayaan. Maka kita perlu apa? Minta roh hikmat dan wahyu. Supaya firman yang kita pelajari itu adalah bukan hanya tertulis, tapi firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu merubah, firman yang betul-betul menyatakan sebagai pribadi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu mengenal Yesus
dan kita juga perlu punya pewahyuan, penyingkapan dari Tuhan. Nah, inilah modelnya dari Filipus, saudara-saudara. Murid pertama, sederhana, imannya kecil, nggak tahu jadwalnya Tuhan, lalu juga nggak kenal. Coba, bukankah ini juga kadang-kadang ada dalam kehidupan gereja, bukan? Ada model murid-murid kayak Filipus ini, Filipus. Sudah lama ke gereja, sudah betul-betul bertahun-tahun ikut Tuhan. Tapi kalau ada masalah, lagi-lagi menyelesaikannya dengan apa? Dengan pikiran, aduh, fakta lagi, lihat diri sendiri. Seperti Filipus. Ada orang Kristen juga kan seperti Filipus. Ngerti sebenarnya harusnya tentang berkaitan dengan jadwal Tuhan. Tahu tanda-tanda tapi mengabaikan. Mari Bapak Ibu, kita juga jangan sampai seperti Filipus yang tidak pernah kenal Tuhan. Lama ikut Tuhan hanya sekedar tahu ini Alkitab tertulis, tidak pernah ada satu pengalaman pribadi, pernyataan, roh hikmat dan wahyu. Kita perlu terus memiliki hal seperti ini dalam hidup kita. Nah, ini adalah murid yang pertama yang saya soroti dari 5 murid. Yang kedua adalah Natanael, yang saya sebut dimuliakan karena imannya. Yang pertama Bapak Ibu, Natanael punya ciri-ciri ini. Tulus dan jujur. Yohanes 1 ayat 45 sampai 47 dikatakan, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Pada waktu Filipus menginjili temannya Natanael, Filipus berkata, "Ayo, kami sudah menemukan Dia yang sudah disebut, dinubuatkan oleh Musa dan kitab Taurat, Nabi. Yesus, anak Yusuf, orang Nazaret." Natanael bilang, "Loh, mana mungkin sesuatu yang baik dari Nazaret?" Dia betul-betul, walaupun waktu itu sebenarnya kan Yesus itu Mesias, anak Allah. Tapi bagi Natanael karena apa yang disampaikan oleh Filipus itu tidak pas. Dia seorang pelajar Alkitab, hukum Taurat. Dia bilang, tidak ada dalam Alkitab janji berkaitan Nazaret. Tidak ada. Dia betul-betul jujur, dia mengatakan, tidak ada. Tapi kejujurannya bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan. Keterbukaannya bukan hanya sekedar, kalau begitu gak mau. Tapi dia tetap mau belajar. Makanya dalam ayat 47 dikatakan, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang padanya. Lalu Tuhan tahu, di dalam kemahatauan dia diberikan, dia mengerti, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan dalamnya. Tidak ada sesuatu yang menipu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus dan jujur. Itu harus menjadi sifat murid yang benar. Memang kalau bicara soal hati, ini kan hal yang di dalam.
yang orang tidak bisa lihat kecuali Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang di gereja begitu baik, begitu semangat, tapi siapa yang tahu hatinya? Benar enggak itu dilakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan kejujuran? Atau, nah ini yang seringkali terjadi, banyak orang Kristen pakai topeng. Wah, di gereja kelihatan baik. Apalagi kalau misalnya sudah ditunjuk jadi pengurus di gereja, waduh baik. Tapi di luaran gimana? Orang yang jujur tulus itu dimanapun dia harus menunjukkan cara hidup yang sama. Apa yang di hati juga ditunjukkan dengan. Kadang-kadang ada orang bilang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi dalam hati, apa-apa, awas ya. Kata-katanya mungkin wajahnya senyum. Tapi belakangnya sebenarnya penuh dengan kedengkian, benci. Nah, kita tidak boleh, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pakai topeng, yang munafik, yang sepertinya kelihatan baik. Tapi sebenarnya tidak. Kita belajar dari Nathanael. Kalau memang ada yang tidak benar, sampaikan. Tapi dengan maksud untuk tetap mau belajar, menerima. Ini Nathanael. Kita perlu kembangkan cara hidup yang seperti ini. Kemudian yang kedua, Nathanael adalah seorang yang suka belajar hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 48 dikatakan. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ungkapan di bawah pohon ara, saudara-saudara, bagi kita mungkin sekarang tidak ada artinya. Tapi zaman, terutama konteks zaman Tuhan Yesus atau Yahudi, kalau disebut di bawah pohon ara, karena di bawah pohon ara itu tempat belajar. Jadi bukan hanya sekedar tidur-tiduran, atau mungkin siang panas, lalu santai di bawah. Tidak. Di bawah pohon ara itu tempat belajar. Itu sudah menjadi sebuah kebenaran. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya apa? Artinya Nathanael adalah seorang yang suka belajar. Tentu belajar hukum Taurat, karena zaman itu boleh dikatakan materi pelajaran bagi orang-orang Yahudi yang utama adalah hukum Taurat. Dia belajar, dan belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga menjadi murid Tuhan. Perlu suka belajar. Belajar dan belajar. Hukum Taurat. Alkitab, firman Tuhan. Belajar. Apalagi sekarang Bapak Ibu, dengan era keterbukaan. Kita masuk era digital sekarang ini. Semua begitu hal yang sifat informasi sangat amat mudah. Maka generasi sekarang adalah generasi yang begitu penuh dengan informasi. Semua hal tahu. Kita bisa belajar apa aja, tahu apa aja dengan mudah. Kalau dulu misalnya kita harus belajar, harus beli buku, harus cari di perpustakaan. Sekarang nggak perlu. Pakai dengan aplikasi atau dengan apa yang ada di handphone kita semua bisa. Tapi hati-hati. Ada banyak hal yang tidak benar juga disuarakan. Nah, caranya gimana supaya kita tidak terpengaruh? Belajar firman, teliti firman, supaya kita terus menemukan kebenaran ini. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, Nathanael ini memiliki iman yang besar. Di dalam Yohanes 1 ayat 49 sampai 50 dikatakan, Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, padahal baru ketemu loh Bapak Ibu. Beda dengan misalnya Filipus atau Petrus. Nanti kalau kita lihat di dalam Matius 16, Petrus setelah sekian lama, setelah Tuhan Yesus bersama mereka, Tuhan tanya, menurut kamu siapa aku Petrus? Setelah ditanya, menurut orang siapa aku? Nabi ini, nabi ini. Menurut kamu? Dengan pewahyuan dari Tuhan, Petrus berkata, engkaulah anak Allah hidup. Natanael tidak Bapak Ibu. Setelah dia diberitahu, kamu ini Israel sejati, dia ada kepalsuan. Dia percaya ini pasti Mesias anak Allah. Sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Dikatakan, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar dari Natanael. Apa? Di mana kita itu punya iman yang besar. Iman yang besar itu adalah apa yang Alkitab katakan, yaitu pegang. Gak perlu macam-macam inilah, harus inilah, itulah. Ini yang terjadi dengan Natanael. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan inilah sebabnya Tuhan menjanjikan kepada Natanael satu kemuliaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa bandingkan dua murid yang barusan kita pelajari. Yang pertama adalah Filipus, yang kedua Natanael. Apa yang membedakan mereka berdua, saudara-saudara? Filipus lebih selalu mendasarkan semua hal berdasarkan fakta. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu selalu menjadi cara dia untuk membuat keputusan. Seperti misalnya waktu disuruh memberi makan 5.000 orang itu, dia bilang, aduh 200 dinar. Natanael beda. Dia selalu lakukan apa? Berdasarkan Alkitab. Dan ini juga terjadi di dalam jemaat-jemaat. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan, Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, kalau kita baca dalam surat Tesalonika, jemaat ini jemaat yang hebat. Dikatakan jemaat yang jadi teladan. Tesalonika itu. Tapi meskipun Tesalonika hebat jadi teladan, kalah dengan jemaat Berea. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu, kalau kita baca ayat sebelumnya, ini yang dimaksud adalah Berea. Kenapa Berea bisa lebih baik dari Tesalonika? Karena firman Tuhan mengatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Nah, ini yang membedakan. Dan inilah sebabnya kenapa Natanael lebih dalam perjalanan imannya dibandingkan Filipus. Karena Natanael hidup dan selalu pegang, belajar Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gereja Bethel Tabernacle itu salah satunya ciri-ciri yang ada kalau kita mau tahu adalah pendalaman Alkitab. Makanya kenapa setiap Jumat seperti ini, sejak bukan hanya setahun 2 tahun, ini sudah 50 tahun lebih di gereja kita selalu ada pendalaman Alkitab. Ini harusnya mengingatkan kita memang kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, yang kuat bertumbuh dengan benar, belajar Alkitab, belajar firman dengan bimbingan Roh Kudus.
Sehingga kita semakin dan menjadi lebih beda. Seperti hanya dengan Berea ini. Kenapa bisa menjadi berbeda? Lebih istimewa, lebih baik dari jemaat Tesalonika. Karena belajar Alkitab. Dan itu sebabnya tidak heran Nathanael dijanjikan kemuliaan pada waktu itu. Coba dibacakan Yohanes 1 ayat 50 dan 51. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Ya, Nathanael bahkan baru pertama ketemu, Tuhan sudah bilang, kamu akan mendapat yang lebih besar lagi. Bahkan dikatakan kamu akan melihat langit terbuka. Kenapa? Karena dia punya iman, hidup dalam firman yang benar. Dan inilah yang membuat Nathanael menjadi lebih istimewa dibandingkan Filipus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus terus hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. ya, inilah arah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Hidup dengan iman yang benar, yaitu terus berpusat pada firman. Alkitab firman akan membawa kita untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan sampai kemuliaan surgawi yang akan datang. Biar ini menjadi jalan hidup kita Bapak Ibu sebagai murid-muridnya. Kuncinya apa? Firman. Dalami firman, hidupi firman, percayai firman, jalankan firman. Dan Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian, bimbinglah aku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Biar setiap kita adalah murid-murid yang selalu hidup dan berpusat pada firman Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidup. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus
di sisiku. Biar terus Tanpa Yesus kita cari, bimbingku, biar kita dibimbing oleh Tuhan dan firman-Nya. menopangku, Bukan jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Biar kita berkata, bimbinglah aku ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Biar ini menjadi cara hidup kita. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku. ya Tuhan, Engkau tolong kami, Yesus murid-murid-Mu Tuhan. bimbingku, Biar Engkau bimbing kami, Yesus Engkau topang kami Tuhan. ku kan jatuh. Biar Engkau selalu di sisi kami Tuhan. Dengan Yesus Oh haleluya, di sisiku. amin Tuhan. Dengan Yesus Biar setiap umat-Mu adalah murid yang benar. dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita bisa memang memiliki latar belakang, kapasitas yang berbeda-beda. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan bahkan memilih seperti Filipus yang sederhana, punya iman yang kecil, Tuhan pilih. Tuhan juga pilih seperti Nathanael, seorang pelajar Alkitab yang benar. Kita bersyukur Bapak Ibu, siapapun kita dipanggil, dipilih untuk menjadi muridnya. Kita nggak perlu merasa, wah saya nggak seperti dia yang hebat, punya banyak kapasitas, karunia. Enggak, Tuhan pilih bahkan orang-orang sederhana pun. Seperti Filipus. Diajar sepertinya kok enggak maju-maju, enggak berkembang. Tetap dibimbing, dilatih. Tapi memang kita perlu punya level yang terus meningkat dalam perjalanan kita. Yang kurang kita perbaiki. Jangan berkata, aku sudah begini ya begini. Kita harus meningkat. Dan peningkatan kita yang utama yang harus kita lakukan adalah kita harus terus belajar dan mengenal melalui firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan. Kita imani,
kita jadikan pegangan hidup kita. Sehingga kita bisa punya janji dengan mengalami fakta seperti Nathanael. Kemuliaan demi kemuliaan. Ini yang membedakan dan kita perlu belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore malam hari ini kami sudah diajar supaya kami menjadi murid Tuhan yang baik dan benar. Supaya jalan hidup kami adalah jalan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kau berkati kami semua yang sudah setia belajar pendalam Alkitab. Dan biarlah setiap kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kau. Yesus yang adalah Allah dan manusia sejati. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua. Dan sekarang kita semua angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Panti Ureda Omega telah dibuka kembali dan menerima pasien baru untuk dilayani. Panti Ureda Omega hadir sebagai salah satu pelayanan yang dimiliki oleh Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Semarang. Berlokasi di Jalan Borobudur Selatan nomor 367 dan pelayanan ini sudah berdiri melayani para lansia sejak tahun 1999. Bahagia, sehat, dan sejahtera adalah harapan para lanjut usia dalam menikmati usia senja. Selain melayani secara jasmani dan rohani seperti jemur pagi, senam bersama, pengobatan dan memberikan perhatian, serta sharing untuk memberikan kekuatan dan pemulihan secara rohani bagi para lansia. Panti Ureda Omega juga melayani dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Visi dari Panti Ureda Omega adalah memberikan semangat dan kekuatan dan tidak punya kepahitan dengan siapapun termasuk dengan keluarga. Sedangkan misi panti ini adalah memperhatikan para lansia, merawat dan menjaga kesehatan para lansia dengan tangan-tangan dokter yang profesional, dengan penuh kasih serta disediakan juga pelayanan fisioterapi. Panti Ureda Omega menyediakan sarana hunian lengkap dengan fasilitas kamar, dengan fasilitas AC atau tanpa AC, dengan kamar mandi pribadi dan kamar mandi luar, air panas, telepon, TV, makan sehat 3 kali setiap hari, snack, susu atau teh, bagi yang suka dan juga pemantauan kesehatan secara rutin dan jaminan keamanan. Agar para lanjut usia tetap sehat, aktif dan produktif, kami mengadakan kegiatan yang beragam seperti senam, jemur pagi, kegiatan kerohanian, berlatih nyanyi, penyuluhan kesehatan, dan masih banyak lagi. Info dan kontak Panti Ureda Omega lebih lanjut, silahkan menghubungi Vero atau Fani dengan nomor telepon 024 761 4577 atau WhatsApp 0852 2525 6151. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.